Oke, hari ini saya akan bahas soal beasiswa Max program Sensu tahun 2019. Di sini ya saya akan membahas 5 soal, yaitu dari soal pertama sampai soal nomor 5. Di sini kita diberi sebuah persamaan, yaitu mutlak X plus 3 kurang dari 4X. Di mana perlu kita ketahui bahwa jika kita diberikan sebuah bilangan A dimutlakan, maka kita punya dua kemungkinan, yaitu jika A lebih besar dari sama dengan 0, maka kita tulis sebagai A saja. Namun apabila A ini kurang dari 0, maka kita tulis persamaannya menjadi min A. Karena A di sini kurang dari 0 atau bilangan negatif, supaya dia menjadi positif, maka kita tambahkan negatif lagi, begitu. Nah, hal yang berlaku juga sama dengan X plus 3. Di sini mutlak X plus 3 dapat kita pecah menjadi 2, yaitu jika X plus 3 lebih besar dari sama dengan 0. Atau bisa kita tulis sebagai X lebih besar dari sama dengan min 3. Maka kita tulis persamaannya sebagai X plus 3 saja. Namun jika X plus 3 kurang dari 0, maka atau X kurang dari min 3, maka kita tulis sebagai min dalam kurung X plus 3 atau min X min 3. Oke, di sini kita akan mulai dengan kemungkinan pertama, yaitu yang pertama X plus 3 kurang dari 4X, dimana X di sini syaratnya harus lebih besar dari sama dengan min 3. Kalau syarat ini terpenuhi, berarti X yang kita solusi dari X yang kita operasikan maka unvalid gitu. Maka kita akan operasikan di sini, yaitu X-nya pindah ruas, maka menjadi 3 kurang dari 3X, lalu 3/3 kurang dari X, atau X lebih besar dari 1. Apakah X lebih besar dari 1 juga merupakan X lebih besar dari sama dengan min 3? Maka di sini kita harus buat garis bilangan supaya membantu. Di sini adalah syaratnya, yaitu X lebih besar dari min 3. Dan di sini adalah solusinya, yaitu 1. Apakah 1 itu lebih besar dari min 3? Ya, dan solusinya ini menjadi valid. Lalu kita ke persamaan yang kedua, yaitu min X min 3. Di sini kita tulis min X min 3 kurang dari 4X. Kita pindah ruas, X-nya min 3 kurang dari 5X. Sehingga X kurang dari min 3/5. Dengan syarat bahwa X harus kurang dari min 3. Kita buat garis bilangan lagi. Di sini adalah kurang dari min 3. Dan min 3/5 itu adalah min 0,6. Atau kita anggap saja di sini. Dan solusinya itu malah ke sini. Jadi syaratnya di sini, solusinya ke sini. Jadi kita bisa anggap bahwa persamaan yang ini itu enggak valid ya. Berarti cuman ada satu solusi, yaitu X lebih besar dari 1. Nah, jadi jawabannya itu X lebih besar dari 1. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu di sini ada 3 bilangan solusi yang dapat memenuhi persamaan ini, di mana X, Y, dan Z itu adalah bilangan 0 atau positif, bilangan bulat positif. Berarti X, Y, dan Z itu adalah
lebih besar dari sama dengan 0 dan bilangan positif. Perlu diketahui bahwa X, Y, dan Z ini tidak bisa lebih besar dari 4. Kenapa? Karena jika X, Y, dan Z ini salah satunya adalah lebih besar dari 4 seperti 5, maka salah satu bilangan lainnya harus negatif dan itu menyalahi aturan di sini. Nah, jadi maksimalnya itu adalah 4, berarti X, Y, dan Z itu kurang dari sama dengan 4. Berarti hanya ada kemungkinan 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita tulis di sini persamaannya X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Lalu supaya mudah kita mulai dari bilangan terbesar dulu. Di sini kita masukkan saja misalkan X 4, maka sisanya ini harus 0 supaya menjadi 4. Lalu kita beralih ke bilangan berikutnya yaitu 3. Jika di sini 3, maka salah satu bilangan lainnya harus 1 dan salah satu lainnya harus 0. Yakni sama dengan 4. Lalu kita beralih ke bilangan 2. 2 ini mempunyai 2 kemungkinan, yaitu jika di sini 2, maka bilangan lainnya harus ada yang 2 dan salah satunya itu 0 sama dengan 4. Atau bisa juga 2 ditambah bilangan lainnya yaitu 1 dan yang lainnya itu 1 sama dengan 4. Lalu bagaimana dengan 1 dan 0? 1 dan 0 ini sudah terwakilkan ya, misalkan kita di sini nulis 1 lagi. Maka di sini misalkan 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Nah, ini kita anggap saja sudah diwakilkan oleh yang ini. Oke? Kan 1 dan 0 itu sudah diwakilkan tuh. Karena sama saja. Nanti kita gunakan permutasi dengan unsur yang sama. Nah, di sini permutasinya itu jika ada n buah bilangan dan k unsur yang sama, maka kita bisa tulis sebagai n faktorial per k faktorial. Dimana yang pertama ini bilangannya itu ada 3 bilangan. Itu kita bisa tulis 3 faktorial per bilangan yang sama yaitu ada 0 dan 0. Yaitu ada 2 bilangan, yaitu 2 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Sama dengan 3. Jadi kemungkinan pertama ini ada 3. Yaitu 400 atau 004 atau 040 gitu. Nah, kita lakukan yang sama juga pada yang kedua, yaitu di sini ada 3 bilangan, maka kita tulis 3 faktorial dan tidak ada unsur yang sama. Jadi kita tulis aja 3 faktorial, lalu 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Lalu yang ketiga itu ada 3 bilangan dengan 2 bilangan yang sama. Per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Lalu yang keempat tidak sama. Di sini ada 3 bilangan, berarti 3 faktorial dengan 2 bilangan yang sama. Berarti per 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tinggal kita tambahkan semuanya. 3 tambah 6 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Oke, jadi jawabannya di sini 15. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada sebuah koordinat di mana ada titik
0,0 dan 6,8, anggap saja di sini. Nah, titik ini merupakan diameter suatu lingkaran. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari persamaan persamaan lingkaran. Eee, di sini jika kita mempunyai bentuk seperti ini ya, misalkan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan C kuadrat misalkan. Maka A dan B di sini, A, B di sini merupakan titik pusat. Dan C di sini adalah jari-jari atau R. Nah, hal yang pertama yang harus kita temukan yaitu titik pusat. Titik pusat bisa kita cari dengan menambahkan titik koordinat ini lalu dibagi dua, yaitu X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Nah, ini sama dengan titik sisatnya. Jadi kita tambahkan saja di sini 6 ditambah 0 per 2, 8 tambah 0 per 2 sama dengan 3,4. Nah, berarti A di sini yaitu sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Lalu bagaimana kita mencari C di sini? C di sini itu adalah jari-jarinya. Jadi setelah kita menemukan bahwa titik pusatnya itu 3,4, maka kita gunakan rumus Pythagoras. Di sini 3, di sini 4. Di sini kita gunakan triple Pythagoras saja langsung, yaitu kita bisa tahu kalau di sini 5 dan kita bisa tahu jari-jarinya itu adalah 5. Jadi persamaan yang ada di sini yaitu yang nomor 1 itu adalah 3, nomor 2 itu adalah 4, dan nomor 3 itu adalah 5. Oke, selanjutnya nomor 4 di sini ada soal logaritma, di mana kita harus tahu beberapa sifat logaritma dulu, yaitu seperti A pangkat N log B sama dengan 1 per N dikali A log B. Lalu ada sifat lagi yaitu A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Lalu kita mulai saja di sini. Di sini ini merupakan basis, kita bisa tulis di bawah sini atau di atas juga boleh ya. Di sini saya bakal tulis di atas 4 log 9 sama dengan 2 log, kita anggap saja sebagai X. Lalu dengan sifat-sifat ini kita ubah menjadi 4 itu adalah 2 pangkat 2 log 9 itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan
2 log X. Lalu, seperti sifat yang sudah kita bahas sebelumnya, ini akan menjadi 1/2 lalu dikali 2 lalu dikali 2 log 3 sama dengan 2 log X. Di mana ini hasilnya adalah 1, maka kita tulis menjadi 2 log 3 sama dengan 2 log X. Berarti X sama dengan 3. Jadi kita tulis di sini X itu 3. Lalu ke persamaan kedua, yaitu 9 log 4 sama dengan 3 log, kita anggap saja Y. Nah, di sini kita gunakan sifat yang tadi juga, yaitu 3/2 log 2/2 sama dengan 3 log Y. Maka di sini menjadi setengah dikali 2 dikali 3 log 2 sama dengan 3 log Y. Berarti 3 log 2 sama dengan 3 log Y. 2 sama dengan Y. Nah, lalu di sini kita akan menulis yang ditanya lagi, yaitu pertanyaannya yaitu 2 log 3 tambah 4 log 9 dikali 3 log 2 tambah 9 log 4. Nah, dari soal yang 1 dan 2 kita bisa tahu kalau 4 log 9 itu sama aja kayak 2 log 3. Dan 9 log 4 sama aja kayak 3 log 2. Lalu kita di sini tulis aja 2 log 3 tambah 2 log 3 dikali 3 log 2 tambah 3 log 2. Nah, di sini kita tambahkan saja di sini 2 log 3 2 kali 2 log 3 dikali 2 dikali 3 log 2. Karena di sini 3 log 2-nya ada 2 dan 2 log 3-nya ada 2. Lalu kita kalikan saja di sini 4 dikali 2 log 3 dikali 3 log 2. Nah, di sini kita juga harus tahu sebuah sifat logaritma, yaitu jika A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, di sini karena ininya itu sama, maka kita langsung saja tulis 4 kali 2 log 2. Nah, jika ada bentuk seperti ini, jika A log A, maka sama saja dengan 1. Jadi sama dengan 4 kali 1 atau sama dengan 4. Lalu lanjut nomor 5. Di sini ada akar 6 dari 25 dikali akar 3 dari 25 dibagi akar 5. Nah, kita tulis akarnya ini sebagai eksponen saja. Jadi 25 pangkat 1/6 dikali 25 pangkat 1/3 dibagi 5 pangkat setengah sama dengan 25 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2/6 dikali 5 pangkat 2/3
dibagi 5 pangkat setengah. Nah, kalau ada, eee, bentuk seperti ini, kita bisa tambah dan kurangi kalau, eee, yang di atas ini kita tambah dan yang di bawah ini kita kurangi. Seperti ini, 5, 2/6 itu adalah sepertiga. Nah, kita tidak perlu menulis 5-nya lagi di sini, kita tambahkan saja pangkatnya. 5 ditambah 2/3 pangkat setengah. Sepertiga ditambah 2/3 itu sama saja dengan 1. Jadi 5 pangkat 1 per 5 pangkat setengah. Nah, kalau, di sini bentuknya pembagian, maka kita kurangi saja pangkatnya. 5 pangkat 1 min setengah sama dengan 5 pangkat setengah atau sama dengan akar 5. Oke, mungkin segitu aja soal yang saya bahas hari ini. Semoga bermanfaat.